Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita akan praktek ya cara instalasi dan juga konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan konfigurasi adalah menyeting network adapter ya. Dari yang awalnya hanya satu, kita aktifkan dua. Karena nanti adapter satu ini untuk ke NAT, yang adapter dua untuk ke client. Nah, ini kita pilih yang host only adapter. Setelah itu klik advance. Nah, klik allow all seperti ini. Pastikan kabel connect. Kita klik OK. Selanjutnya, sebelum kita membuka Debian, pastikan bahwa koneksi internet kita sudah ready atau sudah tersambung ya. Karena ini nanti kita akan menggunakan repository secara online. Ya, kita start. Oke, kita login terlebih dahulu. Nanti disesuaikan username-nya di Debian masing-masing. Kita clear. Langkah pertama ya, kita harus mengecek untuk koneksi internet dulu. Ya. Kita lakukan ping google.com seperti ini. Kita tunggu. Kalau sudah ada reply, nah seperti ini berarti Debian kita sudah tersambung ke internet, gitu ya. Kita matikan, Ctrl C ya, kita clear. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP ya. Jadi kita akan mengubah alamat IP dari Debian. Kita nano etc network lalu ke interface. Lalu kita tambahkan di baris paling bawah auto enp 0s8 lalu eface enp 0s8 inet static seperti ini ya. Lalu kita berikan alamatnya 8.10.1. Ini hanya untuk apa namanya praktek ya, praktek kita ya. 3 aja deh biar sesuai dengan kelasnya. Netmask 255.255.255.0. Oke, diingat-ingat ya. Alamat IP dari Debian 192.168.3.1. Lalu kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu kita restart untuk networkingnya ya, supaya IP-nya sudah sesuai dengan yang kita setting seperti ini. Oke, pastikan di situ sudah ada notifikasi oke. Lalu kita cek IP A, apakah semua sudah nyala. Nah, seperti ini. Nah, ini di endpost 3 itu ternyata down, jadi harus kita nyalakan. If up enp 0s3 seperti ini. Oke ya. Lalu kita cek lagi IP A. Nah, alhamdulillah semua adapter sudah ada alamat IP-nya. Jadi kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengubah alamat IP adalah mengubah repository ya. Mengubah repository. Caranya kita buka nano etc apt seperti ini. Lalu source list ya. Nah, kita buka di sini. Nah, kita beri tanda pagar di depan perintah ini ya. Depan perintah ini. Nah, kita matikan seperti ini. Lalu kita tambahkan baris ya, http ini alamatnya. Kita pakai kartolo.sby.datautama.net.id. Nah, ini kita beri keterangan seperti ini, Debian master ya, main contrib non free. Nah, ini lalu kita copy. Kalau kamu nggak bisa ngopi, nanti diketik manual aja. Kalau kamu mau ngopi, Ctrl K seperti ini, lalu Ctrl U. Tuh, 2, 3. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan. Debian Buster ya.
Lalu ini di sini updates. Debian ini kita ganti Debian security seperti ini. Nah, ini buster/updates. Kalau kamu nggak hafal, nanti saya kasih untuk tulisannya ini ya, gitu ya. Nah, semoga ini tidak ada yang salah. Kalau nanti ada yang salah ya kita perbaiki. Lalu kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl E. Sudah. Setelah itu kita cek apakah repositori yang barusan kita ganti itu sudah berfungsi. Caranya apt main get upgrade seperti ini. Upgrade ya. Nah, setelah itu apt main get update seperti ini. Nah, pastikan di situ sudah berjalan proses downloadnya. Ya, kalau sudah berjalan berarti sudah bisa. Oke, sampai di sini proses mengubah repositori sudah selesai. Langkah selanjutnya baru kita melakukan instalasi DHCP servernya. Perintahnya bagaimana? apt main get install ya, isc dhcp server seperti ini. Lalu kita enter, kita klik Y. Nah, oke. Sudah ya. Kalau sudah seperti ini, berarti DHCP-nya sudah kita install. Karena melakukan instalasi harus dikonfigurasi. Nah, setelahnya kita akan mengedit beberapa komponen yang ada di dalam file konfigurasinya. Caranya bagaimana? Nano, lalu etc, dhcp, dhcpd.conf. Nah, seperti ini. Lalu kita matikan semua perintah yang ada di sini dengan memberikan tanda pagar. Nah, ini ya. Kita berikan tanda pagar. Kita berikan tanda pagar. Sudah. Nah, lalu kita hapus untuk pada bagian ini. Hapus tanda pagarnya artinya kita menyalakan ini ya. Jadi tadinya mati, sekarang kita nyalakan. Dan subnetnya kita sesuaikan dengan alamat IP Debian tadi. Berapa alamat IP-nya? 192.168.3. Nah, 3.1 itu adalah alamat router atau gateway. Nah, karena di sini yang diminta adalah alamat network, kita pakai 0. Gini ya. Bukan 1. Netmasknya berapa tadi? 255.255.255.0. Bagus. Nah, range-nya ini adalah rentang IP yang akan kita berikan ke klien. Jadi mulai IP berapa sampai berapa. Contoh, misalnya mulai dari 10 gini ya. Lalu sampai dengan berapa? 30 gitu ya. 68 3.30. Nah, ini nanti berarti klien akan mendapat IP antara 10 sampai 30 di antara itu ya. Untuk domain name servernya kita isi alamat domainnya smkgudo, smkgudo.sch.id. Lalu ini juga sama, smkngudo.sch.id. Nah, option router ini adalah gateway atau alamat IP dari Debian. Berapa tadi? 92.168.3.1. Bagus. Broadcastnya berapa? 192.168 3 titik berapa broadcastnya? 0 itu network. Kalau broadcast itu 255. Karena ini kita pakai slash yang 24 gitu ya. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk yang di dokumen ini. Kita simpan ya. Kita simpan. Lalu kita edit dokumen kurang satu lagi. Satunya ada di nano etc default gini ya. isc dhcp server. Kita enter seperti ini. Lalu kita ganti pada bagian interface V4 karena kita masih pakai IP V4. Nah, yang terhubung ke klien adalah ENP0S8 ya. Jadi yang kita tulis di sini adalah ENP0S8. Karena yang NPOS 3 itu terhubung ke internet. Oke, kita simpan. Sudah? Nah, sampai di sini tinggal kita restart servisnya. Setiap kali kita selesai konfigurasi, jangan lupa untuk ngerestart servisnya ya. Kita restart, semoga bisa. Alhamdulillah sudah oke ya. Artinya kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server
di Debian. Nah, karena kita nanti pengujiannya atau kliennya adalah komputer host, sekarang kita pindah ke komputer host. Kita perkecil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam control panel. Sorry, control panel ya, bukan command prompt. Control panel. Sudah, masuk ke network and internet, sharing center seperti biasa, lalu change adapter setting. Kalian cari adapter namanya VirtualBox host only. Kalau di sini ada lebih dari satu, ya, kalau di sini ada lebih dari satu, maka kamu hapus yang lain, ya. Pastikan hanya ada satu, karena nanti bisa mengganggu proses. Nah, ini kita properties seperti ini. Lalu kita pilih IPv4 properties. Pastikan ini sudah opt-in ya, karena ini sudah opt-in jadi tidak perlu saya rubah lagi. Tapi kalau masih manual seperti ini, nah kamu ubah menjadi opt-in. Kita klik OK ya, lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke command prompt untuk memastikan apakah klien ini sudah mendapat IP dari DHCP server. Caranya adalah IP config gini. Nah, kita cek dapat IP berapakah itu? Itu yang paling atas 3.10. Berarti sudah sesuai dengan yang kita setting di Debian tadi ya. Nah, mulai dari 3.10 sampai 3. Berapa tadi? 30. Dan juga DNS atau domainnya sudah SMKN Udo. Nah, sampai di sini ini sudah selesai praktek sederhana tentang DHCP server dari Debian dengan klien komputer host gitu ya. Oke, sekarang saya stop dulu.